Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Silvi Zilbrianti. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Itemen. Itemen itu sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis butir soal yang digunakan untuk menganalisa hasil tes. Selain menjelaskan bagaimana cara menggunakan Itemen, saya juga akan menjelaskan gimana sih tingkat kesukaran, daya beda, dan juga pengecoh hasil keluaran dari Itemen itu sendiri. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, teman-teman harus mendownload aplikasi Itemen dahulu. Ya, di sini saya sudah mendownload aplikasi Itemen. Saya juga sudah membuat folder. Saya save di drive D. New volume D ini ya. Terus saya juga sudah membuat folder. Folder ini berisi aplikasi Itemen dan juga soal yang akan dianalisa. Kemudian saya akan menjelaskan gimana sih cara membuat soal yang akan dianalisa ini. Baik, kita buka notepad dulu ya. Setelah gitu ada tampilan seperti ini. Lalu kita tulis angka 10. Angka 10 di sini adalah jumlah soal dalam tes. Jadi kalau jumlah soalnya itu ada 10, maka kita tulis 10. Kalau jumlah soalnya ada 15, 20, kita juga menulis sesuai dengan soalnya. Kemudian spasi, terus kita ketik 0. 0 di sini adalah jumlah data yang kosong. Kemudian spasi, kita ketik N. N di sini semua soal yang dikerjakan. Kemudian spasi, terus ada 03. 03 di sini adalah jumlah identitas atau karakter terbanyak. Ini, misal ini kan saya kasih nomor 01 terus nggak ada namanya ya. Misal 01 terus jumlah nama terbanyak itu hurufnya ada 10, berarti kita di sini tulis 10 ya. Ini 01 1 terus 2 3. Ya ini maka saya tulis di sini 3. Kemudian ini baris pertama ya, kemudian ada baris kedua. Ini adalah kunci jawaban yang benar dari soal. Ini kunci jawabannya ada 10 ya. Terus ini ada baris ketiga, 444 ini apa sih? Ini juga jumlahnya 10. Angka 4 di sini yang berjumlah 10 itu adalah optionnya. Jadi saya kan soal saya pilihan ganda. Itu A, B, C, D. A, B, C, D itu kan ada 4. Jadi di sini saya tulis 4. Kalau sampai E berarti ini diganti 5. 5 semua. Ini juga sesuai dengan jumlah soalnya. Kemudian Y ini di sini apa sih? Jadi ini tuh 1B, nomor 1 jawaban yang benar B. Kemudian ada 4 option dan ya. Y itu berarti ya. Y itu soal yang dianalisis. Jadi jawabannya ini yang dianalisis jadi benar ya. Kemudian kenapa di sini ditulis ya dianalisis semua?
Karena mungkin nanti kalau ada soal bonus, misalkan ini nomor 5 ini B, terus absennya 4, kemudian ini bonus, jadi kita tidak menganalisis ya. Jadi ini nanti bisa ditulis N atau no. Oke. Kemudian baris ke-5 sampai ke 30. Ini ada 30 ya, nomor 1 sampai 30. Ini adalah jumlah siswa yang mengerjakan. Jumlah data yang akan dianalisis. Jadi kalau siswanya itu berjumlah 50, ya ini nanti nomornya sampai 50. Dan jawabannya ini nanti sampai juga tetap 10 ya. C, A, C, 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 D, A, B, A, A, A. Ini nanti juga jumlahnya juga 10 karena soal yang dikerjakan itu 10. Kemudian kalau kita sudah punya data yang akan dianalisis, terus kita save, caranya klik file, kemudian kita save. Kita save-nya di satu folder dengan aplikasi iTemen. Jadi kita jadikan satu. Karena untuk menganalisis suatu data di aplikasi iTemen memang harus jadikan satu folder agar tidak bingung dan agar nyambung saja. Oke. Selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu laptop saya tidak bisa langsung untuk menganalisis iTemen, jadi harus menggunakan aplikasi pendukung, yaitu saya di sini menggunakan DOSBox 0,74/3 ini. Teman-teman bisa download kemudian langsung diinstal aja. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau seperti ini tandanya sudah bisa digunakan. Lalu kita lakukan mounting. Mounting adalah proses untuk memasang disk atau drive yang ada di komputer ke dalam DOSBox. Oke, langsung saja ya. Caranya klik mount. Gunakan huruf kecil aja. Kemudian E, terus D ini yang ada di drive-nya tadi. Drive is mount as local directory D. Oke. Ini lagi. Terus enter. Ketik dir. Enter. Kemudian cd iTemen, enter, dir lagi, enter, terus kita ya ini udah ada iTemen dan soal ya di directory of iTemen. Jadi aplikasinya tadi sama soalnya udah jadikan satu. Di sini di DOSBox juga udah ada ini iTemen sama soal. Kemudian kita ketik ite, kemudian kita tekan tab pada keyboard. Akan muncul iTemen.exe, kemudian kita tekan enter. Akan muncul enter the name of the input file. Soalnya tadi kita beri nama soal ya, file yang akan dianalisis tadi. Maka kita tulis input filenya soal. Soal.txt.
kemudian tekan enter, kemudian Ctrl enter, akan muncul enter the name of the output file. Kita beri nama output. Ini terserah ya mau kasih nama apa aja untuk mempermudah aja. Terus .txt, enter, Ctrl enter. Do you want the scores written to a file? Kita ketik Y, enter, kemudian Ctrl enter, enter the name of the score file. Kita beri nama score. .rtx, enter, kemudian Ctrl enter. Item analysis is complete. Jadi kalau udah ada tulisan item analysis is complete, ini berarti udah berhasil ya kita menganalisisnya. Oke, kemudian kita lihat di foldernya tadi. Nah, ini udah muncul. Udah muncul output dan juga udah muncul score. Skornya ini dalam bentuk RTX ya. Kita nggak bisa lihat. Kita ganti aja text, rename, kemudian txt, enter. Ini yes. Ya, ini udah bisa dibuka. Oke, ini udah ada ya skornya, udah tampil di sini. Ini nomor 1 sampai 30. Kemudian yang soalnya tadi ini, terus yang outputnya, ya ini outputnya juga udah ada di sini. Jadi yang akan kita analisis itu pada keluarannya, yaitu pada outputnya, output dari itemen. Di sini kita bisa mengetahui tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh. Baik, langsung saja kita mulai ya. Di sini ada item statistik atau statistika dari soal dan alternatif statistik dari jawaban. Jawaban dari A, B, C, D. Karena order ini nggak ada, maka akan seperti ini ya angkanya. Kemudian di sini ada scale item. Ini menunjukkan rentangnya. Ini nomor 1, 0 sampai 1, nomor 2, 0 sampai 2, dan seterusnya ya. Terus di sini ada proportion contract, ada visceral, dan point visceral. Di alternatif statistik, di sini ada alternatif, proportion endorsing, visceral, point visceral, dan K. K ini berarti kunci jawaban yang benar. Ini nomor 1 kuncinya pada option B. Jadi ini ditandai dengan bintang seperti ini ya. Oke. Kemudian jadi ada beberapa acuan untuk soal itu sendiri, tingkat kesukarannya ya. Tingkat kesukaran itu jika kurang dari 0,3 angkanya itu berarti sama dengan sulit.
Kalau 0,3 sampai 0,7 itu berarti sedang. Kemudian lebih dari 0,7 itu mudah. Jadi nanti kalau kita menganalisis dan terdapat angka-angka tersebut, kita bisa langsung mengetahui, oh ini sulit, oh ini sedang, ini mudah. Seperti itu. Kemudian di sini ada daya beda. Kalau lebih dari 0,4 itu berarti baik. 0,3 sampai 0,39 itu bisa direvisi atau tidak juga tidak apa-apa. 0,2 sampai 0,29 itu memerlukan revisi ya. Kemudian kurang dari 0,19 itu dieliminasi atau tidak bisa dipakai. Kemudian ada juga pengecoh. Pengecoh di sini, keberfungsian pengecoh ini memiliki standar 5%. Jadi nanti kita akan coba hitung ya. Oke. Kita kembali ke outputnya. Kita akan bahas yang pertama. Yang pertama, kita akan bahas tingkat kesukaran soal. Jadi kalau kita ingin membandingkan satu soal dengan soal yang lainnya, kita cukup satu patokan saja ya. Di sini tingkat kesukaran kita lihat proportion correct. Jadi nanti kita bandingannya ini terus menurun ya. Nomor 1 0,967. Ini dalam standarnya itu di atas 7 ya. Ini berarti di atas 7 ya. Termasuk dalam kategori mudah. Ini itu tidak bisa diterima atau harus direvisi lagi agar tingkat kesukarannya menjadi sedang. Nomor 1 ya. Kemudian ini nomor 2 0,167. Ini di bawah 0,3 ya. Berarti soal ini tuh dikatakan sulit. Maka harus ditingkatkan lagi atau diturunkan lagi tingkat kesukarannya agar bisa diterima. Jadi ini harus direvisi lagi ya. Kemudian ini nomor 3 itu 0,5. Ini soal yang baik karena itu rentannya itu kan 0,3 sampai 0,7. Soal itu dianggap baik ini tadi ya. Kita bisa lihat. Ya ini 0,3 sampai 0,7. Ini sedang. Jadi kalau sedang itu bisa-bisa saja, bisa diterima saja. Kalau kurang dari 0,3 itu sulit, kemudian lebih dari 0,7 itu mudah. Jadi kedua ini harus dipertimbangkan lagi. Oke, jadi seperti itu ya kalau kita mencari tingkat kesukaran soal. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu daya beda butir soal. Kita bisa lihat pada biserial dan poin biserial. Di sini kan ada dua. Item statistik sama alternatif statistik itu punya biserial dan poin biserial. Ini, tapi kita gunakan salah satunya saja. Kita gunakan di item statistik yang biserial. Oke, nomor 1 ini 0,098. 0,098 di sini itu dieliminasi karena syarat soal yang baik itu lebih dari 0,4. Jadi kalau 0,098 ini tidak
tidak memenuhi syarat. Karena memang sangat jauh sekali ya. Kemudian nomor 2, 0,243. Ini memerlukan revisi. Nomor 3 juga seperti itu, diperlukan revisi. Nah, ini nomor 4. Ini dikatakan baik ya, karena lebih dari 0,4. Syaratnya tadi, daya bedanya lebih dari 4 itu termasuk baik. Dan yang bawah-bawahnya itu bisa direvisi atau bahkan dieliminasi. Karena kurang, syaratnya itu kurang ya. Kemudian yang bawah-bawahnya juga gitu ya, bisa disamakan sama yang tadi. Kemudian yang terakhir kita lihat keberfungsian pengecoh. Di sini kita bisa membuat perhitungan. Kita lihat kalau melihat pengecoh itu kita bisa melihat di proportion endorsing. Nah, di sini pada alternatif statistik. Kita coba ya nomor 1 pada option A. Ini nggak bisa ya, karena ya 0,000. Ini nggak bisa digunakan, tidak berfungsi pengecohnya. Kemudian yang B, caranya itu kita kali dengan 5%. Jadi 0,967 ini tuh sama dengan 96 kali 96 itu bagi 100/100. Ini itu sama dengan 96%. Jadi lebih dari 5%. Ya, jadi ini berfungsi baik. Kemudian ya ini yang C, 0,03%. Ini itu sama dengan 3%. Ini tidak berfungsi karena kurang dari 5%. Kemudian ya sama ya nomor 2 dan seterusnya. Ini juga berfungsi baik. Ya, ini 83%, ini 16%. Oke. Baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.